Oke, perkenalkan nama saya Yuda Wardani. Saya dari kampus Amikum Purwokerto. Pada hari ini saya akan menjelaskan peran komunikasi di era transformasi digital. Pada zaman sekarang, di mana komunikasi bukan lagi sekedar pertukaran informasi, tapi menjadi kunci untuk membangun hubungan, menciptakan kolaborasi, dan mengembangkan bisnis. Pada transformasi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dan pada zaman sekarang juga banyak teknologi untuk berkomunikasi. Bahkan manusia berkomunikasi dengan robot ataupun AI. Dan apa sebenarnya peran komunikasi dalam transformasi digital ini? Yang pertama itu ada perubahan paradigma pada komunikasi zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu komunikasi itu dilakukan dengan cara face to face atau tatap muka ataupun melewati surat. Tapi pada zaman sekarang dengan adanya internet atau aplikasi, komunikasi bisa jadi lebih fleksibel di mana saja dan kapan saja. Dan ada banyak platform seperti email, sosial media, dan aplikasi lainnya. Dan itu juga memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien. Padahal transformasi digital telah menciptakan borderless communication di mana jarak bukan lagi penghalang. Pada perusahaan global sekarang dapat berkomunikasi lintas benua dalam hitungan detik dan individu bisa saling berhubungan tanpa mengenal batas geografis. Di sini saya juga ada contoh kasus seperti perusahaan teknologi Zoom atau aplikasi Zoom yang sangat relevan dalam tema ini. Pada zaman pandemi atau COVID-19, itu banyak perusahaan yang masih bergantung pada rapat fisik atau face to face kayak gitu. Tapi ketika ada paksaan untuk bekerja dari rumah atau work from home, teknologi ini memainkan peran besar dalam menjaga kelangsungan bisnis tanpa adanya transformasi digital dalam komunikasi. Terus ada komunikasi sebagai katalis inovasi dalam dunia bisnis. Jadi komunikasi adalah penggerak inovasi. Ide-ide baru lahir dari diskusi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara individu atau juga tim. Pada transformasi digital, dia memvalidasi kolaborasi lintas fungsi dan bahkan lintas perusahaan. Contohnya seperti perusahaan Google ataupun Apple yang memanfaatkan alat tersebut untuk menghubungkan tim di berbagai belahan dunia dan memungkinkan inovasi terjadi secara real time. Dan di sini juga saya punya kasus seperti startup yang berkembang cepat seperti Gojek dan Tokopedia. Dia berhasil membangun ekosistem bisnis yang kompleks dengan berbagai mitra, mulai dari pengemudi ojek, merchant, hingga user. Si- Semua ini memungkinkan berkat sistem komunikasi digital yang solid, di mana informasi mengalir dengan cepat dan responsif antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang lebih personal dan terarah di zaman era digital itu memungkinkan komunikasi yang lebih personal dengan adanya bantuan data analis ataupun juga teknologi AI. Perusahaan dapat menyampaikan pesan yang sesuai dengan preferensi dan perilaku konsumen. Sebagai contoh,
e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu menggunakan algoritma untuk menganalisis data user dan kemudian menawarkan produk-produk yang relevan secara personal. Ini membuat komunikasi lebih efektif karena lebih terarah dan tepat sasaran. Selanjutnya juga ada tantangan komunikasi di era digital ini di balik kemudahan dan kecepatan. Pada transformasi digital dalam komunikasi juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah informasi overload, di mana kita menerima begitu banyak informasi sehingga sulit untuk memproses dan memprioritaskannya. Selain itu juga keamanan data dan privasi. Komunikasi digital yang sebagian besar terjadi melalui jaringan internet, internet rentan terhadap kebocoran data dan serangan cyber. Oleh karena itu, perusahaan dan individu harus semakin cermat dalam memilih alat komunikasi yang aman dan terenkripsi. Pada komunikasi di era transformasi, dia telah membawa banyak peluang dan tantangan dari mempercepat inovasi hingga memperluas jangkauan komunikasi. Selain itu, transformasi digital juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cepat, lebih personal, dan lebih efisien. Namun, kita juga harus waspada terhadap resiko seperti informasi overload dan ancaman terhadap privasi. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijak dan baik dalam kehidupan kita maupun dunia profesional. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana pengalaman Anda dengan komunikasi digital?